Hai manis. Hai manis. Jadi kita lagi di rumah Uce. Tadi kami sudah menonton film. Kami akan mereviewnya sebagai tugas SBK kami. Serdari mohon nilainya 99 kalau bukan 100 ya. Ini sudah sangat effort kita membuat dan itu sudah sangat susah-susah sir. Oke, jadi di part ini akan mereview bagian sinematografi dari film Extreme Job. Nah, poin pertama reviewnya itu tentang sudut pengambilan gambar. Dari awal nonton film sampai habis, itu I have no problem sama sudut pengambilan gambar. Karena bagus-bagus aja. Dari mulai caranya mengambil gambar, dari scene yang berkelahi-berkelahi itu kayak berhasil untuk bikin penonton itu dapat sisi tegangnya. Poin yang kedua itu kualitas visual. Nah, entah kenapa kualitas visual di film ini tuh kayak kurang HD, kayak ada gambar-gambar yang pecah. Misalnya saat zoom salah satu tokohnya itu terlihat pecah, terus ada scene-scene yang memang misalnya terlalu misalnya dari tone warnanya itu cerah dan itu gambar yang pecah itu semakin kelihatan kayak gitu. Jadi dari segi kualitas visual masih kurang bagus. Poin selanjutnya tuh color grading sama tone. Nah, color grading itu sendiri adalah teknik untuk mengubah warna gambar atau video agar terlihat lebih hidup. Nah, dari film ini color gradingnya masih kurang karena dari elemen-elemen di dalam videonya itu masih terlihat pucat atau kayak terlalu terang begitu. Jadi agak kurang bagus saja dari pendapatku pribadi. Terus untuk tone itu adalah warna yang dapat menggambarkan latar waktu dari film ini sendiri. Nah, kalau dari segi tone ada scene-scene yang kayak menggambarkan masa lalu begitu. Terus dari tone-nya itu berhasil bikin penonton itu tahu kalau itu adalah scene ulangan yang diambil dari masa lalu. Jadi cukup sekian dari review bagian sinematografi. Thanks to watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Desyana Asabila. Di sini saya ingin menyampaikan plot-plot yang terdapat di dalam drama yang berjudul Extreme Job. Yang pertama, rencana mereka buka usaha ayam goreng bertujuan untuk melakukan penyelidikan kasus tentang mafia yang bernama Limon B. Tetapi ternyata yang disangka-sangka malah usaha ayam goreng mereka menjadi viral dan setiap hari ramai dengan pelanggan, sehingga membuat kasus yang mereka selidiki pun mengalami keterlambatan. Yang kedua, berita tentang usaha ayam goreng mereka yang tiap hari semakin ramai dengan pelanggan telah didengar oleh komplotan Limon B. Kemudian Limon B meminta bawahannya yang bernama Jung untuk membeli royalti ayam goreng Ketua Go. Awalnya ditolak, namun karena Jung membawa sejumlah uang yang sangat banyak, akhirnya Ketua Go dan yang lain menerima tawaran tersebut. Kemudian Limon B memiliki rencana untuk menarik perhatian masyarakat dengan membuka cabang french fries ayam milik Ketua Go yang telah mereka beli. Namun, usut punya usut, ternyata hal tersebut menjadi kesempatan Jung untuk melakukan transaksi narkoba di tiap bungkusan ayam. Dan yang terakhir, plot twist ini sangat mencengangkan, sebab ternyata detektif Seon-hee dan detektif MA berpacaran diam-diam tanpa diketahui oleh rekan kerjanya. Padahal, di dalam anggota tim mereka, kedua detektif itu sering bertengkar dan tidak pernah akur. Namun siapa sangka mereka ternyata menjalin hubungan asmara. Jadi menurut saya dari segi plotnya
Drama ini mendapatkan skor 7/10 sebab banyak adegan yang tidak bisa kita tebak dengan mudah. Namun kekurangannya ada beberapa hal yang tidak dijelaskan secara detail mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Namun di balik itu, drama ini menurutku lucu karena banyak adegan komedi di dalamnya sehingga penonton pun tidak merasa boring saat menonton. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film Extreme Job adalah film dengan genre aksi dengan subgenre action komedi. Di film ini menceritakan sekelompok detektif narkotika yang bekerja di bawah perlindungan kepolisian dan mereka menyamar menjadi sekelompok orang yang bekerja di sebuah restoran ayam. Mereka mencoba untuk menangkap sekelompok penjahat terorganisir. Dalam film ini akan menampilkan aksi laga atau pertarungan dalam balutan ceritanya, dan ada pula scene yang dapat membuat penonton tertawa pada film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uhra Zahrani, dan pada kali ini saya akan mereview film Extreme Job pada bagian musik dan lain sebagainya. Yang pertama yang akan saya review adalah bagian musik dan background musik. Menurut saya pada bagian ini itu bagus karena kejadian dan suasana yang terjadi itu diberikan background musik yang mendukung jalannya cerita. Terus yang kedua itu conversation. Menurut saya conversationnya itu amat jelas dan lugas saat mereka berbicara, tidak tertutup oleh sound effect dan background musik yang diberikan. Terus yang terakhir adalah sound effect-nya. Menurut saya pada bagian sound effect ini itu amat bagus karena sound effect yang diberikan itu mendukung pada salah satu adegan seperti berikut ini. Meskipun bagus, sound effect tersebut menurut saya kurang cocok untuk film tersebut karena untuk film ini yang bergenre action komedi itu apabila dimasukkan sound effect ini itu jatuhnya film ini seperti film zombie seperti itu. Jadi untuk bagian musik dan lain sebagainya untuk saya rate-nya itu sekitar 8,5. Hai, perkenalkan nama saya Mulifa. Di sini saya akan mereview mengenai pada bagian penokohan dalam film Extreme Job. Yang pertama ada Kapten Go yang diperankan oleh Ryu Seung-young. Kapten Go sendiri merupakan sosok yang sangat bimbang dalam mengambil sebuah keputusan. Namun siapa sangka ternyata beliau adalah sosok yang pantang menyerah. Dibuktikan dengan adegan ketika beliau menggunakan uang pensiunannya hanya untuk membeli sebuah kedai ayam yang digunakan untuk menangkap sekelompok pengedar narkoba. Nah, lanjut yang kedua ada Detektif Jang. Detektif Jang ini diperankan oleh Lee Hane. Detektif Jang merupakan satu-satunya perempuan dalam tim tersebut, namun tidak membuatnya menjadi point of interest yang dimana akan membuat para penonton merasa kesal dengan karakter yang annoying. Tapi beliau digambarkan dengan sosok yang jutek, judes, dan mampu membuat para penonton itu merasa kayak wah gitu ya. Lanjut yang ketiga ada Detektif Ma yang diperankan oleh Jin Son Kyu. Detektif Ma sendiri merupakan sosok yang paling dramatis dalam film ini. Mengapa saya bilang dramatis? Karena dari tingkah lakunya itu kayak oh my god. Terus lanjut, beliau digambarkan dengan sebagai sosok yang pelawak, yang dimana kayak tanpa kita lihat dia berbicara, kita lihat itu dari potongan rambut dan ekspresinya itu saya sudah mampu untuk kita melihat bahwa oh seperti apa karakter yang diperankan sama dia ini. Nah, lanjut yang keempat ada Detektif Yong Ho yang diperankan oleh Lee Dong Hee. Nah, karakter ini adalah karakter paling cool, serius, dan yang paling masih tetap ada jiwa-jiwa polisi di antara mereka semua. Nah, walaupun begitu, karakter ini dibawakan mampu menjadi penyemangat ketika para rekan-rekannya mengalami kesusahan. Nah, lanjut yang kelima ada Detektif Jae Hoon yang diperankan oleh Gong Myung.
Detektif Jae-hoon digambarkan sebagai karakter yang selalu berpikir praktis, mementingkan kelompok, dan sangat antusias dalam bekerja. Dibuktikan ketika dia bahkan saking bersemangatnya ia bahkan mencicipi kokain milik target operasinya. Gak semua film ngasih buat karakter ini berkembang pada di akhir. Jadi saya kasih rate 9/10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmasani. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film Extreme Job dengan genre aksi komedi. Saya akan mereview tepatnya pada bagian CGI yang mana akan terlihat pada bagian akhir film. Tepatnya pada bagian resolusi di mana pemeran utama atau MC atau biasa kita sebut dengan kepala tim detektif Go, dia ini akan saling bertarung dengan ketua geng pengedar narkoba Lee Mu-bai. Nah, mereka bertarung di atas kapal di bagian pesisir pantai kota Seoul, pesisir pelabuhan kota Seoul. Nah, awalnya saya tidak menyadari kalau bagian itu adalah bagian CGI. Namun, setelah saya lihat kembali, ternyata bagian itu adalah bagian CGI. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya menyadari kalau bentukan airnya itu tidak seperti air yang nyata. Terus, mereka baru berjalan sebentar saja dari pelabuhan, namun cahaya remang-remang di sekitaran pelabuhan itu tidak terlihat, kecil dan minim sekali. Makanya saya bisa tahu kalau bagian itu CGI. Andai saja bagian remang-remangnya sedikit diperlihatkan, sedikit bertambah banyak, saya akan tahu kalau bagian itu bukanlah bagian CGI, dan akan menonton untuk kedua kalinya untuk bisa mengetahui kalau bagian itu adalah bagian editing CGI. Jadi untuk itu saya memberikan poin 8/10 karena saya awalnya tidak tahu, namun di pertengahan pertarungan baru saya bisa tahu kalau bagian itu CGI. Jadi sekian dari saya, terima kasih.